Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan program pengayaan intensif Matematika IPS putaran 3 latihan 9. Oke? Ya. Soal sudah kalian pegang. Mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1. Jika rata-rata 20 bilangan bulat non-negatif berbeda adalah 20, maka bilangan terbesar yang mungkin adalah titik-titik. Kita lihat pembahasannya. Ini. Jika bilangan bulat non-negatif kita misalkan X1, X2, dan seterusnya sampai X20. Ya, karena ada 20 bilangan bulat non-negatif. Maka ini jika dicari rata-ratanya X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya tambah Xn dibagi N sama dengan rata-rata. Karena N-nya 20, ya, N-nya 20, data ke-1 sampai ke-20. Maka ini X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai X20 dibagi 20 sama dengan 20. Karena rata-ratanya sudah diketahui berapa? 20. Sehingga didapat X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai X20 sama dengan 400. Agar kita memperoleh data ke-20 bilangan yang terbesar, ya, agar kita peroleh X20 atau data ke-20 bilangan yang terbesar yang mungkin, maka kita harus beranggapan bahwa X1, X2, X3 sampai X19 adalah bilangan bulat non-negatif berbeda. Yang terkecil yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 19. Bisa dipahami? Ya. Sampai 19 karena tadi yang ditanyakan adalah data ke-20-nya. Sehingga kita peroleh X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya tambah X19 tambah X20 sama dengan 400. Yang pertama sampai 19 kita tuliskan, ya, data ke-1-nya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 19 ditambah data ke-20 sama dengan 400. Nah, ini 1 tambah 2 tambah 3 sampai 19 ini ketemunya 190. Ya, bisa dicari. Caranya gampang. 1 tambah 19 berapa? 20. 2 tambah 18, 20 dan seterusnya. Nanti akan ketemu 190. Ditambah X20. Karena ini yang kita cari. Ya, sama dengan 400. Sehingga data ke-20 sama dengan 400 dikurangi 190. X20 sama dengan 210. Oke, bisa diterima. Ya, nanti bisa dicek sendiri. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ini ada 2 segitiga. Yang satu sudah lengkap dengan bilangannya, yang kedua belum. Tentukan nilai X-nya. Sehingga kita pandai-pandai apa ini? Melihat polanya. Mari kita lihat pembahasannya.
Ya. Ini 8 kali 7. Jadi ini polanya. 8 kali 7 berapa? 56. 8 kali 7, 56. 56 ditambah 12. Ketemunya 68. Jadi yang ini dikalikan, kemudian ini ditambahkan, hasilnya di dalam ini. Kita bisa mendapatkan nilai X. 9 kali 5, 45, ditambah 8, ketemunya 53. Jadi jawabannya adalah C, 53. Maka biasakan melihat pola dalam bentuk soal seperti ini. Pasti kalian akan menemukan pola yang tepat. Soal nomor 3. Kisma membelikan sepasang sepatu untuk Asta seharga 480.000. Ternyata sepatu tersebut terlalu kecil untuk Asta, sehingga Kisma menjualnya kembali dengan menawarkan diskon 50% pada temannya. Jika Kisma ingin tetap mendapatkan keuntungan 30%, harga yang dia tawarkan adalah titik-titik. Ya, jadi ceritanya Kisma itu membeli sepatu untuk Asta, harganya 480. Ternyata sepatu itu terlalu kecil untuk Asta, sehingga Kisma ingin menjualnya lagi. Namun, ketika Kisma ingin menjualnya, dia akan memberi diskon 50% pada temannya. Dan dia tetap mendapat keuntungan 30% dari harga yang dia tawarkan. Kita lihat pembahasannya. Ini harga beli 480. Keuntungan 30%. Ya. Berarti menjadi 130% kan? Nah, 130% dari harga pembelian. Ketemunya 130 per 100 kali 480.000. Ketemunya 624.000. Jadi kalau nanti lakunya sekian ini, dia sudah untung 30%. Nah, berapa dia harus menjualnya? Ayo. Nah, karena dia pengen memberi diskon 50% kepada temannya, ya, maka dia harus menjualnya berapa? Ya, karena harus jualnya sekian, maka harga ditawarkan harus 2 kalinya kan? Nah, berarti 100 per 50 atau 2 kali, boleh 2 kali 624.000. Hingga dia harus menjual 1.248.000. Oke, bisa diterima. Ya, lanjut. Ada barisan seperti ini. Ada huruf, ada bilangan. Jadi A, 1, A, 1, B, 2, C, 3, E, 5, H, 8, M, 13. Berapa dua ini yang terakhir ini? Pilihannya ini. Mari kita lihat pembahasannya. Soalnya, ya, soalnya
barisan ini ada huruf, ada bilangan. Kita pisahkan hurufnya sendiri, bilangannya sendiri. Oke, ya, hurufnya menjadi 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ini merupakan barisan bilangan Fibonacci atau deret Fibonacci ya. Gimana Fibonacci itu? Nah, ini 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. Kemudian kita lihat di barisan hurufnya. Nah, ternyata kan sama tuh ini. Nah, jadi A itu huruf pertama, B itu huruf kedua, C itu huruf ketiga, E itu huruf kelima, H huruf ke-8, M huruf ke-13. Yang juga merupakan barisan atau deret Fibonacci. Sehingga nanti akan didapatkan gimana? Pasti nanti ada 8 ditambah 13 ketemunya 21. Ini. Nah, huruf ke-21 adalah huruf U. Bisa kalian cek urutan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. U adalah huruf yang ke-21. Maka jawabannya E, J sama dengan U,21. Apa pilihannya? Ini U,21. Ya. Lanjut, soal nomor 5. 6 orang siswa, yaitu A, B, C, D, E, dan F, mengikuti kursus Brain Academy Bandung. Mereka kursus 1 kali seminggu dengan ketentuan sebagai berikut. Siswa E kursus pada hari Senin. Siswa C tidak kursus pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Kemudian, hanya siswa B dan F yang kursus pada hari yang sama. Kemudian, tidak ada kursus pada hari Jumat dan Minggu. Pertanyaannya, jika siswa F kursus pada hari Sabtu, maka pernyataan yang salah adalah titik-titik. Nah, ini ya, kita lihat pembahasannya. Siswa E kursus pada hari Senin. Kemudian, siswa C tidak kursus pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Artinya, siswa C kursus pada hari Senin atau Kamis. Namun hari Senin sudah ditempati oleh siswa E, sehingga siswa C kursus pada hari Kamis. Kemudian, hanya siswa B dan F yang kursus pada hari yang sama. Dikarenakan siswa F kursus pada hari Sabtu, maka siswa B juga kursus pada hari Sabtu. Kemudian, tidak ada yang kursus pada hari Jumat dan Minggu. Kemudian, siswa A dan D kemungkinan akan kursus pada hari Selasa atau Rabu. Dengan demikian, pernyataan yang salah adalah siswa D kursus pada hari Kamis, karena seharusnya ia kursus pada hari Selasa atau Rabu. Jadi jawabannya adalah B. Nah, jawabannya adalah mana tadi? B. Siswa D kursus pada hari Kamis. Ini ya, ini yang salah.
Lanjut, soal nomor 6. Semua karyawan PT Alfa yang disiplin datang ke kantor pukul 8. Akan tetapi beberapa karyawan PT Alfa datang ke kantor setelah pukul 8. Simpulan yang tepat berdasarkan kedua pernyataan tersebut adalah, ini pilihannya A, B, C, D, dan E. Semua karyawan PT Alfa yang disiplin datang kantor pukul 8. Akan tetapi beberapa karyawan Alfa datang ke kantor setelah pukul 8. Simpulan yang tepat berdasarkan kedua pertanyaan tersebut adalah apa ini? Ayo, bisa ditebak. Semua karyawan PT Alfa disiplin dalam bekerja. Salah ya simpulannya, karena ada yang terlambat tadi. Semua karyawan PT Alfa datang ke kantor pukul 8. Ini juga tidak, karena tadi ada yang kelewat ya. Sebagian karyawan PT Alfa tidak datang ke kantor. Ini salah, karena semuanya kan datang, tahu cuma waktunya yang beda. D, sebagian karyawan PT Alfa tidak disiplin dalam bekerja. Nah, ini jawaban yang betul adalah D. Sebagian karyawan PT Alfa tidak disiplin dalam bekerja. Alasannya apa? Masuknya pukul 8, ada yang berangkat setelah pukul 8. Itu jawabannya adalah D. Nomor 7. Nomor 7. Nah, ini juga pola ini. 9, 16, 12. 18, 32X. Nah, bisa dilihat polanya. Nah, ini bisa kita lihat 9 jadi 18, itu kali 2 kan. 16 jadi 32 juga kali 2. Berarti 12 menjadi 24. Jawabannya B. Nah, gampang kan? Ya. Lanjut. Nomor 8. 5,65 dikurangi 5,55 ditambah 4,55 dikurangi 4,45 ditambah 3,45 dikurangi 3,35 ditambah 2,35 dikurangi 2,25 sama dengan titik-titik. Ini mudah tapi apa? Perlu ketelitian dan perlu strategi. Caranya gimana? Nah, ini. Kelompokkan pasangan yang hasilnya bilangan bulat. Ini ya. 5 tambah 565 tambah 235. 2,35 kemudian 8. Ini yang ini juga 8. Terus yang negatif juga kita gabungkan. Ini min 10. Ini min 5,6. Sehingga ketemunya 8 ditambah 8 kurangi 10 kurangi 5,6. Ketemunya 16 kurangi 15,6 sama dengan 0,4. Jawabannya 0,4 atau 4/10. Ada enggak 4/10? 4/10 tidak ada, tapi 2/5. Ya, jawabannya A. Oke. Bisa diteruskan? Ya, nomor 9.
Jika X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil, maka yang merupakan bilangan ganjil adalah titik-titik. Jadi X genap, Y ganjil. Ya, kita lanjutkan. X genap, Y ganjil. Berarti X, kalau X-nya genap, Y ganjil, X tambah Y itu ganjil. Kemudian X kurang Y juga ganjil. Ganjil kali ganjil, ganjil. Ganjil kali genap, genap. Jawabannya A. Berarti X tambah Y itu ganjil. Ya. X kurang Y itu ganjil. Ganjil kali ganjil adalah ganjil. Jawabnya A. Oke. Bisa diterima? Iya. Lanjut, soal nomor 10. Jika X sama dengan 0,88, Y sama dengan akar 0,88, dan Z sama dengan 0,88 kuadrat, maka pernyataan yang benar adalah titik-titik. Untuk memudahkan bernalar, misalkan X-nya seperempat. Nah, X-nya seperempat. Y akar dari X, berarti akar dari seperempat itu setengah. Ya. Kemudian Z itu X kuadrat. Berarti seperempat kali seperempat alias 1/16. Berarti ini paling kecil, paling besar, ya, Y-nya, dan Z-nya paling kecil. Jawabannya adalah E. Nih. Ini memudahkan penalaran kita aja. Oke. Bisa diterima? Oke. Begitu, Ananda, pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Silakan di-download filenya untuk dibaca-baca ulang. Terima kasih. Semoga tetap sehat dan semangat. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.